Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bangunan barokah, ada keluarga barokah, ada ilmu barokah, ada dakwah barokah. Dakwahnya Rasulullah SAW. Dan di akhir zaman ini saya lihat termasuk dakwah barokah itu dakwahnya Syekh Muhammad Ilyas. Awal-awalnya itu semuanya kan kelihatannya sangat sederhana itu usahanya Syekh Ilyas. Beliau berpikir, menangis, risau bagaimana umat ini kembali kepada agama. Sampai beliau ini diceritakan iktikaf di Masjid Madinah itu 8 bulan. Iktikaf aja nangis, ya Allah, apa yang harus saya buat ini supaya umat ini kembali kepada agama. Syekh Ilyas itu mau dakwah ini bukan enak gitu aja. Beliau ini mikir, beliau ini nangis berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Iktikaf di Masjid Nabawi itu akhirnya beliau dapat mimpi Rasulullah. Dan mimpi Rasulullah itu dikatakan dalam hadis hak. Rasulullah itu mengatakan kepada Syekh Ilyas, kamu mulai seperti saya mulai dulu. Kamu mulai seperti saya dulu mulai. Maka saya itu terkejut. Bagaimana ini? Saya mulailah seperti saya dulu mulai. Nah, beliau ini orang ahli hadis, ahli sejarah. Beliau faham bagaimana dulu Nabi mau mulai kerja. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka beliau datang ke ulama-ulama kemana-mana itu. Saya kok mimpi begini bagaimana? Apa ya mampu saya itu memulai seperti Rasulullah memulai itu, apa ya mampu? Jangan bilang begitu, kata seorang ulama. Itu kan perintah Rasulullah untuk kamu dalam mimpi itu. Kamu tuh diperintah menunjukkan Allah akan nolong kamu. Gitu aja. Husnudzan aja. Begitu ya? Iya. Langsung saya kasih semangat. Ini sudah yang nyuruh Rasulullah. Ya, bismillah. Mulailah beliau bergerak. Akhirnya terbentuk jamaah 3 hari. 80 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu. Sudah lama ini jamaah 3 hari. Ketika jamaah 3 hari terbentuk, maka Syekh Ilyas itu mengatakan London jebol, katanya beliau. Maka orang-orang tuh yang sekitar Syekh Ilyas itu tertawa. London jebol bagaimana? Pokoknya ini barokahnya jamaah 3 hari ini akan tersebar agama kemana-mana. Saya yakin. Katanya Syekh Ilyas itu. Syekh Ilyas bukan melihat zahirnya. Kalau dilihat zahirnya jamaah 3 hari apa sih? Mana lebih hebat? Jamaah 3 hari apa pertemuan besar di lapangan 100.000 orang, dihadiri presiden, jenderal, petak semua datang. Dimasukkan internet, radio, RRI, televisi, disentrom dari segala arah. Jamaah 3 hari apa? Tapi ini 3 hari ini barokah. Karena didasari atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keikhlasan semata-mata karena Allah. Ternyata setelah sekian lama jamaah 3 hari itu sampai di Temboro, sampai di Jakarta, sampai di rumah kamu, sehingga kamu datang ke sini. Ini hasil jamaah 3 hari 90 tahun yang lalu tuh. Tapi jamaahnya ini barokah. Karena sungguh-sungguh. Di antara kesungguhannya itu jamaah 3 hari 90 tahun yang lalu itu, menurut pandangan saya loh ini, itu nggak ada yang bawa HP, nggak ada. Nggak ada. Seumpama barokah itu dalam HP, Rasulullah akan dikasih HP 1 truk. Apa Allah tidak berkuasa memberi HP Rasulullah? Kuasa enggak? Nah, berarti HP itu bukan termasuk asbab barokah. Yaitu asbab ngelamun. Mau 4 bulan, gara-gara telepon istrinya harus pulang. Itulah HP. Di masjid tapi yang dipikir dunia. Kemarin waktu istimewa di Jakarta, ada satu ustadz. Selesai bayan, selesai sholat, ngisa itu, pegang HP, tok. Maka saya tegur, Ustaz kok pegang HP, itu apa? Saya bilang gitu. Maka Ustaz ini mengatakan, Pak Kiai, kalau dai itu habis sholat pegang HP. Kalau ahli ibadah habis sholat pegang tasbih. Begitu ya? Iya. Kalau kamu bunyi sekali lagi tak dudul perut kamu, saya bilang gitu. Ayo bunyi lagi, saya bilang gitu. Sudah ghaflah lalai kok pakai dalil juga. Jadi sallallahu alaihi wa ta'ala
Kita bukan hanya dakwah, tapi bagaimana dakwah yang barokah. Hatinya ta'alluq kepada Allah. Man yuti'illah wa rasul wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Barang siapa taat kepada Allah, zahirnya itu taat. Hatinya wa yakhshallah, hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Wa yattaqhi, takwa. Takwa itu maksudnya amal agama itu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, hati-hati. Bukan sak melaku-melaku nih, sak jalan-jalannya. Bukan begitu. Itu bukan takwa. Takwa itu amal dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Faulaika humul faizun. Mereka inilah orang-orang yang sukses. Kamu ingin sukses enggak? Ingin sukses? Ingin barokah? Kalau ingin barokah, angkat kepalanya. Insyaallah mulai kan? Jadi apa-apa itu yang dipikirkan barokah. Bikin rumah yang dipikirkan barokah. Ya. Kawin yang dipikirkan barokah. Dakwah yang dipikirkan barokah. Apa saja kerja-kerja kita yang kita pikirkan jangan bendanya, tapi barokahnya. Bagaimana supaya barokah? Kalau diri kita ini betul-betul takwa pada Allah. Hatinya betul bergantung kepada Allah. Enggak ada yang bisa berbuat apa-apa selain Allah. Yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah. Hatinya bergantung pada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Zahirnya mengikuti tertib agama. Nanti akhirnya jadi barokah. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain selain taat kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim, asalnya ada di tanah yang subur, yang rame, pindah ke Mekah, kering kerontang, nggak ada orang, panas, dingin. Apa pertimbangannya? Satu saja, karena taat perintah Allah. Akhirnya barokah, yang tidak ada air tahu-tahu keluar air Zam-Zam, yang tadinya sepi tahu-tahu jadi ramai, seluruh dunia datang. Jadi barokah itu diantara sebabnya adalah kalau orang itu pertimbangannya itu hanya agama, bukan karena apa-apa. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ada orang yang kerjanya menjaga kebun, namanya Mubarak. Maka pemilik kebun itu datang ke Mubarak. Mubarak, ambilkan delima yang manis Mubarak. Diambilkan, ternyata kecut. Diambilkan lagi, ternyata masam. Maka pemilik kebun itu marah-marah. Mubarak, kamu kan sudah kerja di kebun ini 8 tahun, masa nggak ngerti itu? Delima yang manis, delima yang tidak manis. Tuhan, saya ini kan tugasnya menjaga kebun, bukan untuk memakan kebun. Jadi bagaimana maksud kamu? Ya selama 8 tahun ini saya belum pernah makan delima di kebun ini. Betul, betul. Wah, ini orang ajaib ini. 8 tahun menjaga kebun delima, belum pernah makan delima. Mubarak, kamu jangan kerja di kebun ini sekarang. Kamu sekarang kerja di rumah saya aja, untuk menerima tamu-tamu. Kamu ini termasuk makhluk langka ini. Perlu diawetkan. Mulaikan Allah SWT. Satu hari Mubarak ini melihat tuannya ini kelihatannya itu resah, susah. Maka ditanya sama Mubarak, ada apa tuan? Kelihatannya kok bingung. Ini loh anak saya ini sudah gede, banyak yang melamar, orang-orang kaya, pejabat-pejabat di negeri ini banyak yang lamar anak saya, tapi saya nggak ada yang mantep, gimana? Gitu saja kok bingung tuan, kata Mubarak. Nah, terus gimana? Kalau ikut orang Nasrani itu kalau cari mantu cari yang ganteng. Kalau orang Nasrani suka yang indah-indah, cari yang ganteng kalau cari mantu. Kalau ikut orang Yahudi, Yahudi itu senang duit. Kalau cari mantu yang duitnya banyak. Kalau ikut Rasulullah, cari mantu yang agamanya baik. Terserah kamu ikut mana. Kalau ikut orang sekarang yang ganteng dan duitnya banyak. Ini tambahan saya ini. Maka ketika tuannya Mubarak ini mendengar kata-kata Mubarak seperti itu, wajahnya langsung merah. Ya ikut Rasulullah toh, kok ikut Yahudi Nasrani, bagaimana kamu ini? Nah iya, nggak usah bingung kalau begitu. Sudah ketemu jodohnya kalau begitu. Siapa? Kamu aja. Ya kamu aja. Tapi ini jangan dicoba lah ya. Nanti kamu nasihati orang-orang.
Ikut Yahudi, Nasrani, ikut Rasulullah. Nah, kalau ikut Rasulullah, ambil saya menantu. Nah, ini namanya menyelewengkan agama ini namanya. Akhirnya diambillah Mubarak jadi mantunya. Keluar anak namanya Abdullah ibnu Mubarak yang terkenal jadi ulama besar, ahli hadis besar, wali besar pada zamannya. Enggak ada kitab manapun yang enggak ada cerita Abdullah Mubarak, enggak ada. Terutama kitab-kitab hadis. Jadi ini semulaikan Allah Subhanahu wa taala namanya barokah. Karena apa? Pertimbangannya hanya karena agama. Enggak ada pertimbangan yang lain-lain. Maka kita ini belajar dalam Ramadan ini. Dakwah hanya karena agama. Kenapa kamu kok jauhlah ke rumah-rumah seperti itu? Hanya karena agama. Rasulullah dulu juga begitu, saya ikut saja. Itu dakwah model seperti itu sudah tidak zamannya, enggak apa-apa. Enggak zamannya kalau barokah lebih baik dari zamannya tapi tidak barokah. Pokoknya saya ikut Rasulullah, datang ke rumah-rumah, ngajak orang kepada la ilaha illallah. Malam istimewa, enggak ada pertimbangan apa-apa selain hanya untuk agama, untuk ridho Allah. Insyaallah malaikat. Kalau untuk Allah, untuk ridho Allah itu kita harus gembira. Nah, jangan tergesa-gesa. Taklim akhir pulang. Insyaallah. Mencari ridho Allah kok tergesa-gesa. Gimana kamu? Ini ada orang malaikat. Ada orang menghadap kepada seorang raja atau presiden. Ini perumpamaan saja. Maka oleh presiden nanti dipersilakan duduk. Silakan duduk. Anda perlu apa? Sampaikan sama saya. Baru duduk 5 menit dia bilang, Pak Presiden, saya tergesa-gesa nanti, ya. Tergesa-gesa, repot saya. Kapan-kapan aja ya. Nah, Assalamualaikum. Pulang. Kira-kira bagaimana? Maka Presiden nanti akan mengatakan orang bodoh tolol. Tidak semua orang saya izinkan masuk istana saya ini. Nah, sudah saya kasih izin dia masuk istana. Saya persilakan duduk, malah tergesa-gesa ingin pulang. Satpam, orang ini kalau nanti datang lagi jangan boleh masuk ya. Suruh sana, di luar sana aja. Ini orang nggak punya adab, bodoh, tolol, dungu. Nah, ini kepada manusia semuanya. Sekarang kita ini di masjid ini di Baitullah. Ya, setiap malam ada iklan di langit. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Siapakah yang mau minta akan saya kasih. Ini Allah SWT menyuruh para malaikat untuk masih iklan. Siapa yang mau minta akan saya kasih. Kemudian kita, saya tergesa-gesa ini. Saya mau pulang. Ini namanya orang bodoh apa tolol sebenarnya. Nah, itu kalau hari-hari biasa. Kalau hari Ramadan, lebih lagi. Pintu-pintu langit dibuka. Amal-amal kebaikan akan dinilai berlipat ganda. Doa-doa kita akan makbul. Kok tergesa-gesa pulang, ini namanya tidak baik. InsyaAllah malaikat. Malaikat Allah SWT. Masya Allah, ini Ramadan. Nggak terasa, tahu-tahu sudah beberapa hari. Nanti tidak terasa, tahu-tahu sudah hampir habis. Tahu-tahu sudah hari raya, nggak terasa. Begitulah kehidupan ini malaikat. Ngerti-ngerti sudah 40 tahun, ngerti sudah 50 tahun, ngerti sudah 60. Ngerti-ngerti sudah dekat kuburan. Kalau kita ini tidak ambil suatu ketegasan bahwa hidup sekali ini, cepat-cepat kita beramal, nanti kita apa tidak menyesal di akhirat malaikat. Pasti kita akan menyesal malaikat. Bukan hanya itu saja malaikat. Amal kebaikan ini bukan barokahnya di akhirat saja, tapi juga di dunia juga. Jadi amal agama itu bukan hanya untuk kebaikan akhirat, dunia juga. Sempurnanya hasilnya nanti di akhirat. Karena Allah itu adalah Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat. Pemilik dunia, pemilik akhirat. Penguasa dunia, penguasa akhirat. Kalau kita mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka kebaikan itu akan datang kepada kita dunia dan akhirat. Kebaikan dunia itu bagaimana? Kebaikan dunia itu bukan kalau duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, korun juga banyak. Kebaikan dunia bukan kalau jadi pejabat. Fir'aun juga jadi pejabat. Padahal mereka itu orang-orang intip neraka semua. Kebaikan itu sebenarnya kalau hidup kita ini dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan yakin, kehidupan kita mengikuti Nabi, sahabat, itulah namanya kebaikan. Dan hati kita mantap, gitu lah. Kehidupannya ikut Nabi, ikut sahabat, dan hatinya mantap, madep, gak bingung. Ikut Nabi kok bingung? Gimana? Ikut Nabi sudah gak usah bingung.
Ikut orang yang dipilih oleh Allah, yang dibimbing langsung oleh Allah. Kok bingung? Kalau ikut selain Nabi boleh bingung kan? Ikut sahabat jangan bingung. Nah, sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah kok. Ikut orang yang diridhoi oleh Allah kok bingung. Kalau ikut setan malah tenang. Ini kalau otak kualik namanya. Hati tenang, tentrem, mantep. Ikut Nabi, ikut sahabat. Nah, inilah kehidupan yang baik. Ikut Nabi, ikut sahabat itu bagaimana? Garis besarnya hari-hari dakwah, hari-hari ibadah, hari-hari taklim dengan akhlak yang baik. Itulah namanya ikut Nabi sahabat. Itu garis besarnya. Kalau telitinya, rincinya ya panjang diceritakan. Tapi kalau yang besar-besar ini kita hidupkan, yang kecil-kecil nanti insya Allah Allah akan mudahkan. Hari-hari dakwah, sebagaimana seluruh para nabi hari-hari dakwah, maka kita ini pun hari-hari mesti dakwah. Kalau ada hari kita belum ngajak orang kepada Allah, ngajak orang untuk taat kepada Allah, ngajak orang mikir akhirat, berarti hari itu kita telah menyeleweng dari jalannya para nabi, dari jalannya Rasulullah SAW. Jangan ada hari tanpa taklim. Kalau kita ini ada hari tanpa taklim, berarti hari kita ini sudah tidak mengikuti jalur Rasulullah, jalur para sahabat, jalur orang-orang yang baik. Jangan ada hari tanpa ibadah, tanpa berhubungan langsung kepada Allah. Bagaimana kita ini setiap detik, setiap menit perlu kepada Allah, kok sampai lupa kepada Allah itu bagaimana? Setiap detik kita perlu dengan bantuan Allah, dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah. Jangan sampai ada detik-detik kita lupa kepada Allah, kita tidak ibadah kepada Allah. Jangan ada hari-hari tanpa akhlak, tanpa berkhidmat kepada umat. Karena orang yang senantiasa berkhidmat pada umat, berakhlak yang baik dengan umat Islam, maka doa-doanya akan makbul. Kalau orang itu akhlaknya buruk, doanya tidak makbul. Nabi itu orang yang akhlaknya paling tinggi, tapi setiap sholat beliau doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik. Tidak ada yang menunjuki aku akhlak yang baik selain Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Ini akhlak itu penting sekali semulaikan. Akhlak itu bukan supaya orang-orang senang sama kita, bukan itu. Yang penting lagi supaya Allah senang dengan kita, doa-doa kita makbul. Adapun orang senang atau tidak itu nomor 2 itu mulai. Kalau Allah sudah senang, nanti orang-orang jadi senang. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina annas. Siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini hubungan saya dengan ini kok rusak, hubungan saya dengan istri rusak, hubungan saya dengan anak rusak. Oh, ini mesti sumbernya asal mulanya hubungan kita dengan Allah rusak. Hati kita suka lupa kepada Allah. Anggota tubuh kita banyak lupa, banyak maksiat kepada Allah. Akhirnya Allah rusak hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan mana-mana. Maka akhlak yang baik itu maksudnya supaya Allah ridha pada kita. Insyaallah mulai kan? Kita harus ada semangat kayak semangatnya orang-orang dulu. Sahabat dulu tarawih saya menjelang subuh. Jangan kita ditipu oleh syaitan. Itu kan sahabat, saya bukan sahabat, saya ini orang Temboro. Yang mau ke surga itu sahabat saja, kamu enggak ikut. Yang perlu pahala itu sahabat saja, kamu enggak perlu. Yang perlu pertolongan Allah itu orang dulu aja, kamu tidak perlu. Loh, saya ya perlu. Lah iya, tarawih sampai selesai. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Tarawih taklim akhir. Terus iktikaf. Setelah iktikaf jam 1 tahajud. Jam 3 sahur. Terus nanti jam 5 sholat subuh. Setelah sholat subuh apa? Bayan subuh. Setelah bayan subuh sholat isyraq. Setelah sholat isyraq musyawarah di sana. Itu namanya istimah. Kalau begitu itu. Insyaallah mulai kan?